Ya, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yaitu Linda, akhirnya datang memenuhi panggilan pemeriksaan oleh tim Polda Jawa Barat di Mapolres Cirebon Kota pada Senin malam. Dan kedatangan Linda ini didampingi oleh sejumlah kuasa hukum, tim dari Hotman Paris Hutapea. Saksi kunci Linda ini merupakan sahabat main dari almarhumah Vina dan ia memenuhi panggilan pemeriksaan oleh tim penyelidik di Reskrim Polda Jawa Barat. Kedatangan Linda ini didampingi juga oleh tim kuasa hukum dan ini dilakukan untuk mencari lagi menggali informasi setelah adanya rilis DPO. Rilis tersangka maksud kami terkait hal ini yaitu adalah Peggy Setiawan yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tunggal, DPO tunggal dalam hal ini dalam pembunuhan kasus Vina dan juga Eki. Kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak Mbak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Terakhir kontak dengan almarhum Vina sebelum kejadian berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Gitu. Mbak Linda pernah nanya ke Vina, Vina pernah curhat nggak terkait asmara atau apa gitu? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja, teman tongkrongan doang. Iya, teman tongkrongan. Pemirsa, di tengah kisruh penetapan tersangka baru kasus kematian Vina dan Eki, publik ini tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran Linda, yaitu teman almarhum Vina yang kembali kesurupan. Kejadian ini menjadi sorotan publik setelah pengacara kondang Hotman Paris ini mengunggah video Linda yang sedang kesurupan di akun Instagram miliknya. Video tersebut terlihat Linda sedang mengenakan baju dan juga celana merah muda serta berkerudung hitam menangis terseduh-seduh. Dalam unggahan Hotman Paris pada 27 Mei 2024 tertuliskan 2 hari lalu Linda kesurupan lagi. Linda merupakan sahabat sekaligus saksi kunci dalam pembunuhan Vina di Cirebon pada tahun 2016 silam. Saat itu kesaksian Linda terhadap kasus pembunuhan Vina berupa kesurupan. Ya, untuk mengetahui seperti apa sebenarnya sosok Linda ini, kita akan coba menghubungi rekan kami, ada Kristanti Yosefa yang saat ini sudah berada di kediaman dari Linda di Cirebon, Jawa Barat untuk mengetahui mengenai kondisi Linda mungkin saat ini. Tanti, ada informasi mengenai sosok dari Linda ini apa memang bagaimana kemudian keterangan dari pihak keluarga? Baik Alfa, Rati dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini saya sudah berada di kediaman Linda yang mana merupakan saksi kunci sekaligus teman main dari mendiang Vina yang mana merupakan korban pembunuhan dan juga pemerkosaan pada 2016 lalu di Cirebon, Jawa Barat. Dan kalau kami dapat gambarkan memang suasana di sekitar rumah Linda hingga saat ini memang masih tampak tidak terlalu ramai seperti itu mengingat ini juga masih pagi. Namun memang jika dapat kami gambarkan ini rumah Linda tidak terlalu jauh dari pusat kota, berada di salah satu jalan gang yang mana memang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Dan berdasarkan obrolan kami bersama dengan keluarga tadi memang sosok Linda ini tinggal di kediaman ini bersama dengan anggota keluarganya mulai dari neneknya dan juga pamannya serta adik-adik dari Linda sendiri yang mana diketahui juga bahwa Linda ini merupakan 4 orang bersaudara. Dan saat ini saya akan mencoba untuk berbincang dengan paman dari Linda yakni dengan Mas Rudi. Mas Rudi, mohon waktunya sebentar, boleh kami berbincang tentang Linda. Mas Rudi, mungkin bisa diceritakan seperti apa sebetulnya sosok Linda ini di keluarga? Linda sendiri kebetulan ponakan saya, Mbak ya. Dia itu ya sebenarnya anak yang sebenarnya cukup pendiam sih kalau kami rasa. Nah di samping itu Linda itu punya kelebihan, Mbak, dalam hal-hal mistis seperti itu ya. Keluarga sudah mengetahui dari dulu semenjak kecil. Mungkin kalau kami kaitkan dengan peristiwa kejadian ini, jauh sebelum ini dia itu sering yang namanya kerasukan, hal-hal goib kayak gitu. Makanya kami pihak keluarga juga sebenarnya pengen gitu kan anak tuh ibaratnya sembuh gitu kan. Soalnya kami juga sebagai keluarga tuh gimana ya, cukup kewalahan juga sih ibaratnya kan kalau nanggapi hal kayak gini kan, apalagi anak kalau sudah kerasukan kayak gini kan, aduh kami harus panggil orang pintar biar sembuh gitu kan.
Ya mungkin seperti itu sih Mbak, kalau saya nilai ponakan saya. Oke Mas Rudi, mungkin bisa diceritakan sebetulnya seperti apa kedekatan antara Linda dengan mendiang dari Vina? Nah kalau masalah kedekatan ponakan dengan almarhumah, yang seperti dia ceritakan sih katanya sih dia sebatas kenal itu di tempat tongkrongan aja Mbak, nggak terlalu dekat-dekat amat. Dibilang kenal, dia kenal. Ya mungkin karena emang dulu waktu beliau suka nongkrong-nongkrong di suatu komunitas itu kan ibaratnya, setiap nongkrong itu biasanya kan ketemu, say hello seperti apa lah, mungkin ngobrol-ngobrol ringan sih ada. Cuma sering saya tanyakan juga, kamu kedekatannya seperti apa? Yang nggak terlalu dekat banget Om, ya kenal emang kenal, tidak bisa memungkiri mereka kenal satu sama lain. Cuma kan nggak terlalu intens lah seperti itu. Tidak seperti apa yang dibicarakan orang-orang di luar sana. Oke baik Mas, kalau kita bicara mengenai kondisi Linda yang ini diketahui memiliki kelebihan khusus seperti itu ya, sebetulnya sebelum terjadi kesurupan gitu biasanya ya, seperti apa sih kondisinya Linda sebelum terjadi kejadian seperti itu biasanya Mas? Dalam hal apa dulu ya? Ketika mungkin dirasuki oleh arwah seperti itu, nah itu seperti apa kondisi Linda sebelumnya? Jadi apakah dia ketika sedang lelah kah atau ada apa mungkin? Nah, kalau untuk kebiasaan sendiri sih kami sebagai keluarga sering memperhatikan ya, biasanya tuh anak tuh suka menyendiri di kamar, suka ngaca gitu kan. Ya itulah ibaratnya waktu malam kejadian dia dirasuki arwah almarhumah juga ibaratnya kan berawal dari pertama kali dia ngaca gitu kan. Ngaca-ngaca pada akhirnya kan mungkin lama-lama kayak udah ada yang aneh gitu. Ibunya pertama kali yang lihat kok anak ini kok kayak gelagatnya kayak ada yang aneh gitu kan. Ya mungkin ya tadinya sih yang nggak terlalu mikirin lah, ternyata kan makin menjadi kan akhirnya kan. Ya seperti itu sih waktu kejadian kerasukan itu awal mulanya seperti itu. Oke, tapi kalau dari sosok Vina sendiri Mas, apakah pernah mengunjungi rumah Linda mungkin ke sini atau Linda pernah berkunjung ke rumah Vina atau seperti apa? Kalau untuk almarhumah semasa hidupnya kami rasa belum pernah main ke rumah Linda. Dan Linda juga belum pernah main ke sana Mas. Mereka itu emang sekedar dekatnya di luar, di tempat tongkrongan seperti itu. Karena emang mereka juga ibaratnya kan ya satu tongkrongan lah. Seperti itu sih Mbak. Oke, kalau dari Vina dan Linda sendiri berarti memang tidak terlalu dekat ya. Terlalu dekat, betul. Berarti memang teman tongkrongan. Baik, Teman tongkrongan. terima kasih banyak Mas Rudi atas wawancaranya. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu perwakilan dari keluarga Linda, yakni paman dari Linda, yakni Mas Rudi. Dan sedikit informasi juga pemirsa bahwa kemarin saksi kunci Linda ini memang telah diperiksa oleh Polda Jawa Barat di Polresta Cirebon. Seperti itu sekitar 4,5 jam pemeriksaan dilakukan dan juga Linda sendiri mengakui bahwa dirinya atau sosoknya ini memang tidak terlalu dekat dengan mendiang dari almarhumah Vina. Sementara demikian, Alfat dan juga Rati kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa atas laporannya dan juga sempat berbincang dengan pihak keluarga Linda yang baru saja dimintai keterangan kemarin malam oleh Polda Jawa Barat. Nah, untuk membahas mengenai soal istilah kesurupan yang kemudian disebutkan oleh keluarga Linda ini, Linda memang sering sekali mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana kemudian kesurupan ini dipandang dari sisi kacamata agama? Dalam hal ini agama Islam. Kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Muhammad Faizar untuk membahas mengenai hal ini. Assalamualaikum Ustadz Faizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, ini ada informasi dari pihak keluarga bahwa Linda disebut sebagai orang yang sering kali mengalami kondisi kesurupan. Atau bisa dibilang ada yang menyebutnya kerasukan arwah. Kalau kemarin dulu kerasukan arwahnya Vina. Nah ini bagaimana kemudian menyikapi hal seperti ini agar kemudian masyarakat juga tercerahkan. Apakah memang ada istilah kerasukan arwah yang kita tahu memang dalam pandangan agama mungkin ini tidak satu hal yang nyata begitu. Ya, tentang kerasukan sendiri dalam Islam itu memang dikenal dan itu memang ada. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang sudah meninggal, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya katakan, kecuali itu hanyalah jin, entah itu korin atau memang setan-setan yang ada di tempat kejadian yang merasuk. Ya. Dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang sudah meninggal itu berada di suatu alam. Namanya alam barzakh, alam pendinding. Itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun di ayat 99 sampai ayat 100.
Dan arwah-arwah orang yang sudah meninggal akan selalu berada di barzakh, tidak akan bergentayangan kemana-mana sampai hari kiamat atau hari dibangkitkan lagi. Seperti ini, kalau misalnya kesurupan arwah itu memang ada, coba cari orang yang memang katanya betul-betul bisa, yang nggak pernah kenal sama sekali, panggil arwah itu, kemudian ditanyai versi mediator yang memang tidak pernah kenal sama sekali dengan yang bersangkutan. Itu kalau memang beneran arwah-arwah orang yang sudah meninggal bisa dipanggil dan dimasukkan ke dalam tubuh. Al-Quran menjelaskan arwah orang yang sudah meninggal itu bisa ketemu dengan kesadaran kita yang masih hidup hanya di alam mimpi saja, bukan dalam kondisi kesurupan. Apalagi dipanggil atau kemudian masuk, kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal. Nah, itu tidak dibenarkan kalau dalam akidah Islam. Seperti itu, Mas. Ya, kecuali itu hanya sekedar jin yang merasuk saja. Pak Ustadz tadi sempat mengatakan bahwa tidak ada kerasukan arwah yang sudah meninggal karena memang di alam barzah sampai kiamat nantinya. Nah, tadi dikatakan bahwa kemungkinan itu korin. Nah, kalau korin sendiri itu bentuknya seperti apa? Apakah juga bisa memberikan informasi-informasi yang dialami seseorang semasa hidupnya, Pak Ustadz? Jin korin ini tugasnya adalah membisikkan bisikan-bisikan buruk. Ya, dia tidak bisa ngerasuki orang lain. Karena tugasnya hanya seperti perangkat yang sudah menyatu pada diri seseorang dari lahir sampai orang itu meninggal. Ketika orang meninggal, tidak ada dalil yang jelas di dalam agama, baik dari Quran maupun dari hadis Nabi, korin ini bisa dipanggil. Hanya sekedar sebatas hipotesa dari beberapa ulama saja. Setelah orang meninggal, korinnya akan bergentayangan lagi, korinnya akan kembali kepada koloninya bersama iblis, dan dia bisa membuat fitnah-fitnah di kalangan manusia. Ya, seperti contohnya mengaku-ngaku sebagai ruh orang yang meninggal, atau kemudian menampakkan diri seperti wujud dari orang yang sudah meninggal, berbahasa dengan aksen orang tersebut, serta membocorkan rahasia-rahasia dari orang yang ditemaninya selama dia hidup. Tapi ini hanya sebatas perkataan ulama, jadi bukan dalil yang qat'i yang jelas di dalam Quran maupun dari hadis. Yang jelas, kalau dari pemahaman akidah Islamiyah, korin ini tugasnya hanya sebatas membumbui perkara kemaksiatan untuk kemudian kita selaku manusia tertarik untuk melakukannya. Seperti itu. Tapi merasukinya itu bisa? Nah, perkara bisa atau enggak, ini enggak ada yang memvalidasi dari hadis Nabi. Ya, jadi saya dalam hal ini tawakuf, tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Kalau perkara korin gitu ya. Pak Ustadz, apa hukumnya dalam Islam mungkin pihak-pihak begitu, ini kan karena video kesurupan sudah beredar di media sosial, mungkin banyak masyarakat yang meyakini. Apa hukumnya dalam Islam apabila kita mempercayai mengenai hal-hal itu, Pak? Tapi tahan dulu ya, Pak, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.